Nah, kita akan praktek mandi wajib. Sebelumnya kita harus ketahui dulu bahwa kefarduan di dalam mandi wajib atau rukun mandi wajib itu ada dua. Yang pertama berniat melakukan mandi wajib, dan yang kedua meratakan air di sekujur tubuh yang bagian dohir. Termasuk bagian dohir di dalam mandi wajib adalah lubang hidung yang terlihat kalau kita berhadapan dengan orang lain. Nah, kita wajib membasuhnya sampai ke bagian tersebut. Itu adalah bagian dohir. Untuk di bibir, yang dohir, yang disebut dohir itu adalah bagian yang warna merahnya saja. Dan untuk mulut, dalaman mulut ini tidak termasuk dohir, sehingga kita tidak diwajibkan untuk berkumur. Hanya saja disunahkan. Kemudian apalagi? Yang bagian dohir itu ini lipatan-lipatan tempat iler yang bawah dan yang atas di sini. Ini adalah bagian dohir. Sementara bola mata ini tidak termasuk bagian dohir. Sehingga kalau kita mandi wajib kemudian kita memejamkan mata, itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Kemudian bagian dalam telinga yang terlihat, nah itu adalah bagian dohir. Jangan sampai terlupakan, sampai bagian dalam. Makanya dalam praktek kita harus nahan air seperti ini agar ada air yang masuk ke bagian dalam, ya. Maksudnya ini bukan ke dalam sampai kemasukan air ke dalam lubang, bukan, tapi ke dalam bagian dalam ini dari telinga, lipatan-lipatan ini. Ini harus sampai ke dalam. Ya, itu adalah bagian dohir. Termasuk bagian dohir adalah sesuatu yang terlihat daripada vagina perempuan saat dia jongkok. Saat dia jongkok seperti ini, nanti kan vaginanya terbuka seperti ini. Nah, itu adalah bagian zohir. Maka, jika perempuan sedang mandi wajib, dia harus jongkok seperti ini untuk mengetahui bagian zohir yang harus dia basuh saat mandi wajib. Makanya, nanti akan terbuka, kemudian itu harus dibasuh. Selanjutnya yang bagian dohir adalah bagian dubur atau anus yang kalau kita sedang berdiri akan terlipat seperti ini, ya, akan menutup. Nah, sedangkan kalau kita jongkok nanti akan terbuka. Makanya wajib untuk kita saat kita mandi wajib, baik perempuan maupun laki-laki, kita harus jongkok seperti ini, kemudian agak ngeden sedikit. Maksudnya agar si keriputan dari anus ini terbuka. Nah, begitu ya. Jadi supaya terbuka seperti ini. Karena itu adalah bagian dohir. Sehingga harus dibasuh. Jangan lupa, laki-laki, perempuan, pokoknya mah, mau mandi pakai shower boleh, mau pakai apa boleh. Cuman harus ada gerakan jongkok untuk membasuh bagian-bagian dohir yang ada di kemaluan kita. Ini harap diperhatikan. Kalau di rambut, ini kita harus membasuh ke dalam-dalamnya. Jadi di rambut ini, bagian luar dan bagian dalam harus terbasuh. Maksudnya bagian dalam itu harus sampai ke akar-akar rambutnya. Kemudian kita juga harus ta'ahud. Apa itu ta'ahud? Ta'ahud itu telaten dalam membasuh setiap lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita. Bersungguh-sungguh lah pokoknya. Seperti misalkan ketiak dibuka seperti ini, dibasuh. Kalau ada bulunya digosok-gosok seperti ini, harus ya. Harus ta'ahud seperti ini. Nah, jadi harus dibuka seperti ini. Ini harus sampai air ke sini, ya. Harus sampai. Kemudian ke lipatan-lipatan payudara. Nah, ya, terutama untuk yang mempunyai payudara besar. Ini harus diangkat. Nanti air, takutnya air tidak sampai, diangkat ke atas, kemudian dibasuhlah payudara perempuan. Kemudian di sini ada pusar. Pusar ini harus diperhatikan juga. Basuh pusar. Nah, kemudian selangkangan. Ini harus diperhatikan. Ya, perhatikan selangkangan kita, lipatan ini. Kalau kita lagi jongkok, jangan lupa ini dibuka, nanti dibasuh seperti ini. Kemudian sela-sela jari. Perhatikan juga. Dan juga kalau ada kotor di dalam kuku ini harus dihilangkan dulu. Kemudian yang punya roromehen, apa roromehen teh namanya? Nah, roromehen teh bahasa Sundana, bahasa Indonesiana. Nah, ini yang pecah-pecah nih, ya. Pecah-pecah di tumit. Itu kalau ada yang punya, itu harus diperhatikan juga. Pokoknya rukun adus itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua
meratakan air di seluruh tubuh. Kita menyiramkan air ke tubuh secara merata. Begitu aja. Cuman dua itu aja. Cuman agar semuanya merata, ingat, tubuh kita ini memiliki lipatan-lipatan. Sehingga harus diperhatikan secara seksama agar mandi wajib kita ini dihukumi sah. Nah, tujuan saya membawa kitab Riyadul Badiah karena di sini ada daqiqatud daqaiq. Ini dikarenakan biasanya kebanyakan orang lupa akan dua tempat ini. Oke lah, untuk hidung mungkin lubang hidung atau lubang telinga mungkin banyak yang memperhatikan. Tapi yang dua ini, kemaluan dan lubang dubur. Nah, ini banyak orang yang lupa. Sehingga kalau misalkan mandi sambil berdiri, lupa akan jongkok. Jadi tidak sampai membasuh dua tempat ini. Untuk keutamaannya, wal afdalu ayyaghsila hadainil mahalaini qabla jasadihi. Orang yang sedang mandi wajib, keutamaannya adalah membasuh kedua tempat, maksudnya kubul dan dubur, kemaluan dan dubur, ini harus lebih dulu dibasuh dengan niat khusus. Niat menghilangkan hadas besar dari dua tempat ini. Misal contoh kalau misalkan niatnya diucapkan, aku berniat menghilangkan hadas dari kedua tempat istinja ini. Itu utamanya, agar apa? Agar nanti tidak lupa. Karena kita kan sudah mendahulukannya. Keutamaan yang kedua, nanti kita tidak perlu lagi menyentuh kedua tempat tersebut. Hingga akhirnya nanti kalau kita selesai mandi wajib, maka hadas besar kita suci, begitu juga hadas kecil. Oke, langsung saja kita praktek sekarang juga. Nah, pertama-tama kita sikat gigi terlebih dahulu. Ini pengganti siwak ya, sekarang sudah modern. Nah, cara pegang siwak itu seperti ini ya. 3 jari di atas dan 2 jari di bawah. Jempol seperti ini, perhatikan ya. Kemudian kita mulai gosok gigi kita kanan dulu sampai selesai. Kanan, atas, bawah, kiri, atas, bawah. Kemudian lidah kita juga digosok dan kemudian berkumur sampai bersih seperti ini. Dan kemudian sekarang kita jongkok ya, kita mengamalkan apa yang ada di Riyadul Badiah seperti tadi. Dan kemudian kita basuh lubang anus kita sambil berniat menghilangkan hadas besar dari kedua tempat istinja. Jangan lupa agak ngeden ya, biar buka lubangnya hingga semuanya terbasuh bagian dohirnya. Dan kalau cewek ini bagian depan ini, dan untuk cowok ini harus seperti ini ya, kepala penisnya digosok-gosok seperti ini, kemudian diangkat ke atas agar lipatan yang ada di bawah ini tidak terhalang oleh batang penis. Kemudian kantong menyanya juga sama ya. Nah, sekarang kita simpan dulu penisnya digalar. Dan sekarang kita langsung melakukan wudhu. Ini kesunahan ya, wudhu seperti biasa. Oh iya, karena aku di sini prakteknya ini tanpa sabun karena susah ya kalau praktek dengan sabun sambil pakai baju seperti ini. Sedangkan kalau aku lepas baju nantinya wow dong. Nah, kalau kalian misalkan mau pakai sabun, kalian boleh mandi dulu seperti biasa setelah menghilangkan hadas besar dari kedua tempat secara khusus tadi. Setelah menghilangkan hadas besar dari kedua tempat istinja yang tadi kita lakukan, kemudian kita mandi seperti biasa, memakai sabun, memakai sampo. Nah, setelah itu kita bilas sabun dan sampo dari tubuh kita sampai bersih. Dan kemudian baru setelah itu kita melakukan wudhu untuk kesunahan sebelum kita melakukan mandi wajib. Ini kita selesaikan wudhu secara sempurna ya, harus ada isbaghil wudhu. Nah, seperti ini. Kalau kita sudah selesai wudhu secara sempurna, kemudian kita mulai saja melakukan persiapan dengan cara membasahi
rambut kita seperti ini. Ini tujuannya agar nanti air bisa meresap ke dalam rambut kita saat kita membasuh kepala. Kita mulai membasuh kepala sambil berniat, aku menghilangkan hadas besar yang tersisa dari sekujur tubuh ini. Kemudian ini praktek tahud untuk telinga ya, memperhatikan secara seksama, memastikan air masuk ke dalam bagian dohir dari telinga kita. Kemudian kita basuh lubang hidung kita yang terlihat saat kita sedang berhadapan dengan orang lain. Ini adalah bagian yang dohir juga. Kemudian kita memperhatikan sudut mata ya, tempat nenggernya iler-iler ini bersihkan. Kalau sudah selesai semuanya, kita basuh kepala kita 3 kali. Ini untuk kesempurnaan ya. Kalau airnya sedikit, 1 kali juga, asal merata aja sudah cukup. Nah ini karena airnya banyak, jadi saya 3 kali aja. Kemudian kita mulai dari tubuh bagian kanan. Nah, kita dulukan dulu ini apa, ketiak, biar gak lupa. Pokoknya setiap lipatan tubuh kita perhatikan secara khusus. Kemudian kita selesaikan tangan sampai 3 kali seperti ini, 3. Dan kemudian kita basuh badan kita seperti ini sampai bagian depan dan bagian belakangnya juga. Dan kemudian kita membasuh tangan. Jangan lupa ketiaknya juga diperhatikan secara seksama agar air bisa sampai ke sana. Dan ini yang tak kalah penting, bagian payudara untuk perempuan. Ya, kita angkat seperti ini agar air bisa sampai ke bagian bawah payudara kita. Jangan sampai lupa ya, ini harus diperhatikan. Setelah itu jangan lupa juga kita ada pusar. Lubang pusar ini kita korek-korek agar air bisa sampai ke dalam sana. Kemudian kita perhatikan juga selangkangan dan juga lipatan-lipatan di kaki kita, jari-jari kaki kita, sela-sela jari, lipatan di bawah dengkul sampai ke belakang seperti ini. Nah ini ya, jangan lupa ini, jangan sampai lupa. Untuk kaum pria apalagi ya, wanita dan pria, pokoknya mah ya di sini area yang banyak lipatan jangan sampai terlupakan. Ini harus diperhatikan agar air bisa sampai. Nah ini untuk bagian bokong juga, ini jangan takut kamu batal wudhu ya, karena kita tidak menyentuh lubang anus. Ini hanya menyengekkan bokong kita ya, kiri dan kanan, agar air bisa sampai ke dalam lipatan-lipatan. Dan untuk kalian yang punya roromehon ini perhatikan ya. Dan selesai ya, selamat adus.